Komunitas Mama Perah, wanita-wanita tangguh yang masih bisa memberikan asupan ASI bagi bayi mereka walaupun harus terus bekerja. Selamat sore, selamat datang di Dr. Oz Indonesia. Episode kali ini sangat spesial. Kenapa spesial? Karena kita menyambut ulang tahun Transmedia yang ke-12. Ulang tahun Transmedia untuk Indonesia. Dan yang membuat lebih spesial lagi di Dr. Oz Indonesia, saya sudah kedatangan beberapa rekan artis saya, yaitu ada Buni, Thalita Latif, Jupiter, Mas Gogon, Juwita Bahar, Ayong. Pemirsa, saya akan menunjukkan sebuah liputan buat Anda. Dan liputan ini kami lakukan di salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Mengenai apa? Mari kita lihat tayangannya. Apa kabar pemirsa? Saya baru melakukan sebuah tes yang akan mengukur kesehatan jantung saya. Nah, nama tesnya adalah treadmill test. Apa yang dinilai dari treadmill test ini? Sejauh mana treadmill test bisa menentukan kesehatan jantung Anda? Bersama saya sudah hadir seorang spesialis jantung yaitu Dr. Benny. Apa kabar, Dok? Halo, selamat pagi. Ya, pagi, Dok. Nah, ini treadmill memang enaknya tuh dilakukan pagi hari. Ya, saya sudah dilakukan selama 15 menit tadi, Dok, ya? Betul, 15 menit ya. Sampai stase 5. Stage 5. Stage 5. Nah, gimana hasilnya? Ya. Dari treadmill ini tadi kita lihat bahwa dokter sudah melakukan 15 menit. Tesnya sangat baik ya. Dan dari grafiknya saya tidak melihat ada tanda-tanda ST depresi yang menunjukkan adanya kecurigaan penyakit jantung koroner. Jadi ini hasil tesnya cukup bagus dan juga tidak ada aritmia atau gangguan irama selama tes. Selama tes juga denyut nadinya naik secara perlahan-lahan sampai mencapai 85% dari target dan juga tekanan darahnya juga naik tidak drastis ya, masih normal ya. Jadi semua hemodinamik bagus, hasil tesnya cukup baik. Alhamdulillah. Treadmill test bisa melihat apakah seorang pasien atau yang melakukan tes ini mengalami gangguan pada jantung yang bersifat koroner atau pembuluh darah. Pembuluh darah koronernya. Atau aritmia irama jantung. Betul, ya. Naik tidak teratur. Jadi akurasi treadmill test untuk mendeteksi suatu penyakit jantung koroner itu kira-kira 70 sampai 75%. Bagaimana dengan proses kalau seseorang sudah didiagnosa mengalami gangguan jantung pada pembuluh darah koroner atau irama jantung? Apa yang dilakukan pada pasien tersebut? Metode seperti apa yang dilakukan? Kita lihat tayangannya. Pemirsa, kali ini saya sudah bersama dengan salah seorang pasien yang mengalami gangguan jantung, yaitu dengan Pak Albert. Pak Albert, ya. Bagaimana kabarnya Pak Albert? Baik. Wah, saya tahu dari tim bahwa Pak Albert ini mengalami gangguan jantung yang harus dipasang suatu alat dengan metode namanya ICD atau ICD. Nah, itu kapan prosesnya, Pak? Prosesnya berlangsung sekitar 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu? Nah, karena waktu itu tiba-tiba saya rasa lelah sekali, kemudian nadinya hilang. Mungkin Anda penasaran apa yang ditanam di dalam daerah bagian dada atas Pak Albert. Ini adalah alatnya yang untuk membantu memperbaiki kerja jantung Pak Albert yang sedang mengalami gangguan atau keluhan sebelumnya. Kan pemasangan yang pertama. Ya. Tahun ini yang kedua atau yang kesekian kali? 6 tahun yang lalu pemasangan pertama, kemudian sekitar beberapa bulan ada serangan tapi bisa diatasi. Tapi setelah itu tidak ada serangan, hanya
alat ini menggunakan tenaga listriknya besar sekali, sehingga tiap kali mengalami dia berfungsi, baterainya cepat habis. Ya, gitu. ini dia. Ini suatu metode yang sangat unik sekali. Mungkin Anda mendengar yang di rumah bahwa ada baterai. Nah, berarti ini kan ada masa berlaku. Ini juga tergantung dari seberapa sering dan rutin serta patuhnya pasien untuk melakukan kontrol ke dokter jantung. Nah, berarti ini masa, istilahnya masa alat ini harus diganti selama 6 tahun kemudian. Kalau biasanya, tetapi kalau misalkan serangannya terlalu sering mungkin juga lebih cepat lagi. Nah ini berarti yang kedua. Saya pergantian yang kedua karena tinggal 20%. Berarti dipasangnya di bawah otot. Di bawah otot. Kemudian kabelnya dimasukkan ke dalam serambi jantung. Di dalam ventricle jantung. Berarti ini menggambarkan bahwa seorang pasien benar-benar diberitahu oleh seorang dokter mengenai proses dari operasi yang akan dilakukan. Jadi Pak Albert benar-benar memahami, karena ya jantung bukan suatu hal yang sangat sederhana dan simpel. Nah, di operasi kemarin Bapak sekarang langsung kelihatan pulih? Atau operasinya sudah seminggu yang lalu, Pak? Ini baru kemarin. Kemarin berarti cuma 1 malam di sini. Ini sudah mau pulang katanya. Iya. Wah, pemirsa, bahwa metode baru dengan kecanggihan ilmu kedokteran, ya ini menunjukkan bahwa operasi jantung tidak memerlukan pemulihan yang makan waktu lama. Baik pemirsa, setelah ini saya akan bertemu rekan sejauh saya, seorang spesialis jantung yaitu Dr. Menawar. Ring sebenarnya itu masalah yang Beberapa prosedur dalam penanganan pada masalah jantung. nggak sampai setengah jam. Bisa dari sini, dari pangkal paha. Greetings to all our friends gathered there tonight for this very special celebration, especially our valued partners at Trans TV. On behalf of everybody at Sony Pictures Television and the Dr. Oz Show here in New York, I'd like to congratulate Trans TV on your 12th anniversary. It's quite a milestone, and you have much to celebrate. Both Dr. Ryan Tamarin, star of the local version of the Dr. Oz Show Indonesia, and I are very proud to be part of the Trans TV family. I trust you're all happy with his efforts there. I certainly am. Now keep it up, Dr. Ryan. I'm watching you, and I hope to come visit you all in Jakarta soon. Maybe Dr. Ryan will let me maybe make an appearance on the show. We'll find out.